minggu, selamat datang beribadah. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama deklarasikan Pentakosta yang ketiga. Bersama-sama kita katakan, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusasri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sama-sama katakan
terima kasih ya Bapa. Sungguh Engkau sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Panjang kasih setiamu selalu melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami merasakan lawatan, kami merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Itu semuanya ya Bapa. Itu semuanya oleh karena perkenanan-Mu di dalam kehidupan kami. Bukan kuat, bukan gagah, bukan kehebatan kami, tapi kami percaya itu semata-mata oleh karena kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan apa kami membalas semuanya ini ya Bapa? Satu hal yang kami percaya ya Bapa, kami datang menghampiri Engkau ya Tuhan. Di Sabat-Mu ini yang indah ini ya Bapa. Inilah kami Tuhan, biji-biji mata. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan segala persoalan-persoalan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami, semuanya itu tidak kami pandang ya Bapa. Dan pada saat ini kami fokuskan hati kami. Kami hendak memuji Engkau, kami hendak menyembah Engkau ya Bapa. Kami hendak melihat Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Engkau sanggup menyatakan yang terbaik. Kami sungguh percaya Bapa, apapun persoalan kami, di dalam nama-Mu yang sungguh besar, nama di atas segala nama yang sungguh luar biasa, yang sanggup mengangkat segala beban kami, yang sanggup memberikan kami kelepasan, bahkan segala penyakit yang boleh kami derita ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus semuanya itu boleh pulih di dalam kehidupan kami. Kami sungguh percaya Bapa, dengan pujian yang kami naikkan, dengan penyembahan yang boleh kami persembahkan, hadirat Tuhan mengalir di dalam hidup kami, di dalam hati kami, yang memberikan kami semangat yang baru, sehingga kami boleh Tuhan bersemangat di dalam menjalani hari-hari kami, di dalam menjalani setiap pekerjaan-pekerjaan kami bersama Tuhan. Maka kami percaya kami adalah anak-anak-Mu yang berkemenangan. Kami adalah anak-anak-Mu yang berbeda ya Bapa. Itu adalah suatu janji-Mu bagi kami, yang berserah, yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Bahkan secara khusus ya Bapa, di dalam ibadah kami ini Tuhan, kami hendak boleh mendengarkan perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, lihat hamba-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, firman-Mu adalah pribadi-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami bukakan hati kami Tuhan, untuk boleh mendengarkan pesan-pesan-Mu. Sebab kami sungguh percaya Tuhan, firman-Mu mengandung janji dalam kehidupan kami. Firman-Mu adalah pengharapan bagi kami. Bahkan kami percaya firman-Mu adalah berkat di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, kami senantiasa boleh Tuhan merenungkan, boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kami yang melakukannya, kami akan diberkati berlimpah-limpah dimanapun kami berada ya Bapa. Kemanapun kami melangkah, Tuhan Yesus senantiasa yang menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Dan pada saat ini ya Bapa, juga kami Tuhan menaikkan doa-doa sahabat kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, rawatan-Mu sungguh luar biasa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami boleh ada Tuhan di tanah air ini ya Pak, di bangsa ini Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, itu semuanya Tuhan suatu rencana Tuhan yang indah. Kami sungguh percaya ya Bapa, kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah pemenang Tuhan di negara kami ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kami, keperluan
Tuhan kami, Tuhan sediakan lewat kekayaan yang ada bagi bangsa kami, sebab kami juga adalah anak-anak yang berhak untuk boleh menikmatinya ya Bapa. Kami serahkan Tuhan untuk para pemimpin rohani kami ya Bapa ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, yang terbeban ya Bapa untuk boleh membawa bangsa kami di Tuhan. Biarlah Engkau lawat Tuhan, sehingga segala persembahan kami di bangsa kami di Tuhan boleh Engkau mendengarkan ya Bapa, sehingga Tuhan bangsa dan negara kami diberkati secara luar biasa, menjadi negara yang besar, menjadi negara yang makmur, damai sejahtera sentosa untuk kami masyarakatnya ya Bapa. Terpuji termulialah Engkau untuk bangsa negara kami, bahkan Bapa di surga, secara khusus ya Bapa, dari tempat ini Tuhan kami mendoakan Tuhan untuk bangsa pilihan-Mu ya Bapa, bangsa Israel ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau adalah orang Nazaret, Raja Yahudi ya Bapa. Apapun yang terjadi ya Bapa untuk bangsa pilihan-Mu ini Tuhan, ada suatu rencana indah ya Bapa untuk melihat ya Bapa bahwa Engkaulah sebagai Raja di atas segala raja, yang memberikan damai, sukacita, bahkan keselamatan bagi kami umat-umat pilihan-Mu ya Bapa. Terpuji termulialah Engkau ya Bapa. Kami akan lanjutkan ibadah kami di Tuhan. Kami hendak lagi Tuhan, lebih lagi untuk memuji menaikkan Engkau lewat persembahan-persembahan kami. Bahkan Tuhan, untuk persembahan secara materi juga akan kami berikan Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus yang telah memberkati kami, Tuhan Yesus yang telah menyertai kami sepanjang perjalanan hidup kami, dan kami percaya kami akan lebih diberkati lagi Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami ini, dan kami percaya Tuhan Yesus diberkati, kami diberkati lewat pujian kami. Mari umat-umat Tuhan, kita yang lebih lagi memuji Tuhan, kita sama-sama. Amin. Minimal
tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau aku.
hadir, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Dan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Saat kami memuji meninggikan nama Tuhan, saat kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, kami percaya Tuhan Engkau boleh berkarya dan beracara dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami, hari ini kami siapkan hati kami untuk kami boleh menerima firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi kami semuanya ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, segala sesuatunya yang bukan berasal daripada Tuhan, kami taklukkan di bawah otoritas daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap untuk merenungkan, mendengarkan, dan melakukan firman-Nya bersama. Kita katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semuanya adalah anugerah dalam kasih daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pujian tadi dikatakan bahwa Yesus memegang tangan setiap kita dan Dia memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Baik sekolah minggu boleh berada di ruangan sebelah. Mereka juga akan merenungkan dan mereka juga akan diisi oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita yang ada di tempat ini, mari kita siapkan hati kita, saudara dikasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan saya siap untuk menerima, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Amin. Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Saudara kasih Tuhan. Kenapa saya sangat yakin dan percaya, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini, bahwa Tuhan itu memegang tangan saudara dan saya. Saudara kasih Tuhan. Apa alasannya? Saya melihat saudara kasih Tuhan ada satu alasan yang kuat dan kita boleh belajar saudara kasih Tuhan. Satu alasan yang sangat kuat bagi setiap orang yang percaya kepadanya, bagi saudara dan saya, di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-19. Kenapa kita bisa kuat, kita bisa mampu, dan kita bisa ada hari ini sebagaimana kita ada? Karena ini merupakan satu dasar kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan, saudara dikasih Tuhan. Paulus kepada Timotius, saudara dikasih Tuhan, dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat ke-19. Mari kita akan baca bersama-sama, saudara dikasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini. Hanya satu ayat, mari kita perkatakan dengan iman dan dengan hati yang percaya kepada Dia. Sama-sama kita baca 2-3. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Sekali lagi mari umat Tuhan baca 2-3. Tetapi saudara kasih Tuhan, saudara dan saya adalah orang yang dimeteraikan oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dan Dia mengenal siapa kepunyaannya. Saudara, kenapa kita bisa ada sampai hari ini? Kita bisa dikuatkan. Saudara, ada banyak orang mengalami, saudara kasih Tuhan, goncangan-goncangan yang membuat mereka putus asa, yang membuat mereka tidak bisa lagi, saudara dikasih Tuhan, berdiri. Mereka harus jatuh, sakit, saudara kasih Tuhan, dan mengalami, saudara kasih Tuhan, koma. Tetapi saudara dan saya, di dalam pergumulan kehidupan kita, kenapa kita bisa kuat hingga hari ini? Saudara, karena Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Saudara kasih Tuhan, karena kita adalah kepunyaan daripada Tuhan. Alkitab katakan bahwa kita adalah biji matanya. Saudara dan saya adalah biji mata Tuhan, sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan. Saudara kasih Tuhan, makanya Tuhan meletakkan, saudara kasih Tuhan, dasar kepada kita. Apa yang Tuhan letakkan, saudara kasih Tuhan? Apa dasar kita sehingga hari ini kita bisa kuat, saudara kasih Tuhan? Saudara, mari kita lihat di dalam Roma 5 ayat yang ke-8 dan 10. Saudara kasih Tuhan,
Dari firman ini kita belajar. Dan semakin biarlah saudara dan saya teguh di dalam iman kita, saudara kasih Tuhan. Dasar yang diletakkan Tuhan kepada hidup saudara dan saya itu adalah kasih. Sekali lagi saudara kasih Tuhan, dasar saudara, landasan saudara, sehingga saudara dan saya sampai hari ini boleh kuat karena saudara dan saya adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-5. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Kita akan baca bergantian saudara kasih Tuhan. Saya akan bacakan ayat yang ke-8. Saudara akan baca ayat yang ke-9 dan ayat 10 kita akan baca bersama-sama. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat yang ke-9. Ayat ke-10 sama-sama. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara kasih Tuhan, ayo kita lihat ayat yang ke-8. Ini sesuatu yang sangat penting. Saudara, dasar yang Tuhan tahu dalam kehidupan saudara dan saya adalah kasih. Saudara, bagaimana Tuhan memberikan nyawanya kepada kita. Saudara dikasih Tuhan, bukan pada saat saudara dan saya itu jadi orang baik, tetapi dikatakan oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih apa? Berdosa. Saudara, ini kasih yang luar biasa. Kalau orang baik dibalas dengan baik, itu manusia. Saudara kasih Tuhan. Kalau orang baik dibalas dengan jahat, itu iblis. Tetapi kalau orang jahat dibalas dengan kebaikan, saudara kasih Tuhan, itulah kasih Kristus. Ketika kita masih berdosa, ketika kita masih melanggar, ketika kita tidak hidup di dalam kebenaran, ketika saudara kasih Tuhan manusia itu di dalam kutuk, di dalam kesengsaraan, saudara dikasih Tuhan, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bukan pada saat kita jadi orang hebat, orang yang diurapi, orang yang menyampaikan firman, orang yang dipakai oleh Tuhan, saudara kasih Tuhan. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan memberikan nyawa. Yesus memberikan nyawanya kepada kita. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita masih berdosa. Saudara kasih Tuhan, inilah dasar yang teguh dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang berkata, kenapa saya tidak mau beribadah kepada Tuhan? Masih banyak dosa saya. Karena saya, saudara, iblis selalu mendakwa kita, kau berdosa, kau tidak layak, kau orang tidak benar. Saudara dikasih Tuhan. Tetapi ketika saudara membaca firman Tuhan ini, justru karena kita tidak layak, karena mungkin banyak dosa kita, banyak pelanggaran kita, saudara dikasih Tuhan, di sini kita diperkenalkan oleh kasih Tuhan. Ayat ini menunjukkan kasih Allah yang besar dalam hidup saudara dan saya. Saudara kasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Tuhan memberikan nyawanya, Yesus memberikan nyawanya kepada saudara dan saya. Bapak Ibu saudara, ayat yang ke-9 jelas dikatakan lebih-lebih, saudara kasih Tuhan, masih berdosa aja kita dikasih oleh Tuhan, betul nggak? Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh apa, saudara? Oleh darahnya. Saudara kasih Tuhan, kita dibenarkan oleh darahnya, darah yang tertumpah.
Saudara kasih Tuhan, harusnya itu darah saya, darah Bapak Ibu Saudara, tetapi darah Kristus yang tertumpah, Saudara, itu membenarkan kita. Saudara kasih Tuhan, darahnya menyucikan setiap dosa saudara dan saya. Dan Alkitab katakan kita pasti akan diselamatkan oleh apa? Murka Allah. Saudara dikasih Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita harus semakin yakin dan percaya di air sama. Alkitab jelas katakan ada masa-masa yang sukar. Di tengah-tengah masa yang sukar, masa yang sulit, yakin dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini banyak hal yang terjadi yang kadang-kadang tidak bisa terprediksi oleh pikiran, tidak pernah diprediksi. Saudara kasih Tuhan, tiba-tiba yang tadinya baik-baik, tahu-tahu menjadi satu keadaan yang tidak baik. Semalam banyak Pak Charles dia telepon saya. Saudara kasih Tuhan, dia telepon saya karena saya lagi di belakang. Saudara kasih Tuhan, telepon itu, lalu saya hubungi dia. Lalu dia katakan, saudara, dia WA saya, dia katakan, Pak, doakan saya. Dia bilang seperti itu. Saya bilang, kenapa Pak? Langsung dia menangis. Bapak dipanggil oleh Tuhan. Bapak saya dipanggil oleh Tuhan. Tidak pernah terpikirkan oleh mama daripada Pak Charles, ibu daripada Pak Charles. Dia pikir hanya sesak sedikit nafasnya, dibawalah ke rumah sakit. Saudara kasih Tuhan. Tetapi apa yang terjadi di sana, saudara kasih Tuhan? Tiba-tiba dokter masukkan ke ICU. Setelah masuk ICU dikasih itu kan. Setelah itu hilang, saudara kasih Tuhan. Dia pergi, saudara kasih Tuhan. Tidak ada meninggalkan apa atau pesan atau bagaimana. Beliau menangis. Dia bilang, saya katakan berapa umur daripada orang tua kita? 80 kurang 2 minggu kira-kira. 80 kurang 2 minggu. Saudara dikasih Tuhan. Tidak pernah dibayangkan, tidak pernah dipikirkan. Saudara dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, saya percaya biarlah kehidupan kita harus yakin, saudara dikasih Tuhan, bahwasannya segala sesuatu yang terjadi di dalam Kristus, saudara, Allah terus bekerja di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, saya percaya firman Tuhan ini ayat yang ke-10. Oleh sebab itu Tuhan ingatkan kepada kita, sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti diselamatkan hidupnya. Berapa banyak kita diperdamaikan oleh Tuhan, amin. Saudara dan saya diperdamaikan oleh Tuhan, bukan karena kehebatan saya, bukan karena kehebatan Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan yang menjadi pengantar. Saudara kasih Tuhan, Tuhan yang menjadi jembatan dalam hidup saudara dan saya. Saudara kasih Tuhan, dengan perbuatan baik tidak bisa kita diselamatkan. Dengan kehebatan kita, dengan harta benda kita, tidak bisa kita diselamatkan. Kita diselamatkan karena kita sudah didamaikan. Saudara kasih Tuhan. Dan saya percaya hidup Bapak Ibu Saudara dan saya itu telah didamaikan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan itu, tidak pernah meninggalkan kita. Saudara kasih Tuhan, kita kembali lagi di dalam kebenaran firman Tuhan dalam 2 Timotius 2 ayat 19 tadi. Saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat siapa kepunyaannya, saudara dan saya itu kepunyaannya.
Amin. Sudah kasih Tuhan. Siapa kepunyaannya menurut Alkitab? Saudara, biar Alkitab menegaskan dan meneguhkan kepada saudara dan saya. Ya, saya adalah kepunyaannya. Ya, Bapak Ibu Saudara adalah kepunyaannya. Dan Alkitab jelaskan siapa yang kepunyaannya. Saudara, apakah setiap orang yang berkata bahwa hanya percaya kepada Yesus? Saudara, siapa kepunyaannya adalah mereka yang memiliki roh pertobatan. Mereka yang bertobat. Orang yang bertobat, saudara, artinya apa? Menyadari bahwa dirinya itu salah. Menyadari bahwa dirinya itu berdosa. Menyadari bahwa dirinya itu adalah orang yang tidak layak. Saudara, sehingga harus apa? Bertobat. Ketika Yesus ada di dunia, dia memberitakan apa? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yang disampaikan Yesus adalah pertobatan. Ayo sadari bahwa engkau perlu Tuhan. Sadari bahwa Tuhan yang mengampuni dosa kita, yang bisa memperdamaikan kita di dalam Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan. Sebab itu Tuhan katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa yang percaya kepada aku akan diselamatkan. Saudara kasih Tuhan. Orang yang percaya kepada Yesus, artinya apa? Dia menyadari bahwa dirinya bukan orang hebat. Bahwa dirinya adalah manusia yang lemah. Bahwa dirinya perlu Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mereka yang memiliki roh pertobatan, artinya apa? Meninggalkan kejahatan. Orang yang bertobat itu meninggalkan kejahatan. Saudara, 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Perjanjian lama. Ayat ini sering kita baca, saudara kasih Tuhan. Yuk kita baca sekali lagi sama-sama. 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu apa? Berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta saudara kasih Tuhan. Saudara rindu, kita rindu semuanya bahwa kehidupan kita dipulihkan. Bahkan kehidupan Bapak Ibu Saudara mengalami satu terobosan, satu dampak. Saudara kasih Tuhan. Maka 2 Tawarik 7 ayat 14 harus menjadi firman yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Umatku yang atasnya namaku disebut. Saudara, panggil nama Yesus. Merendahkan diri. Saudara, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah. Berdoa, menyampaikan permohonan. Doa itu permohonan. Seperti tadi hambanya Bapak Mandiana berdoa syafaat, memohon belas kasihan Tuhan atas bangsa, memohon belas kasihan Tuhan supaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan, supaya kita semuanya semakin mengasihi Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mencari wajah. Saudara kasih Tuhan, biarlah saudara dan saya sebagai orang percaya jangan cuma tertarik kepada tangannya Tuhan, tapi biarlah kita tertarik kepada wajah Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saat pagi hari begitu kan yang pujian ini. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucap
Selamat pagi. Apa saudara? Bapa terkasih, terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Saudara kasih Tuhan, biarlah ini bukan sekedar hanya pujian, tapi kita lakukan, saudara. Kapan kita mencari wajahnya? Pada saat apa? Pagi hari. Saudara kasih Tuhan, kita percaya ketika kita menemukan wajah Tuhan, ketika kita menemukan Yesus, mengalami perjumpaan dengan Yesus, saudara kasih Tuhan, kadang-kadang bisa membuat mata kita bisa menangis. Saudara kasih Tuhan, saya lihat kemarin ketika kita HMC ada di kota Duri, saudara dikasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat itu anak-anak muda, biasanya anak-anak muda itu tidak mudah menangis. Tidak akan bisa membuat anak muda, orang-orang seperti ini menangis. Kenapa saudara? Karena anak-anak muda itu saudara berada di puncak-puncaknya. Saudara dikasih Tuhan, anak-anak muda merasa bahwa dirinya lebih hebat dari semuanya. Tapi ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka merasakan kasih Tuhan, mereka merasakan sentuhan dan jamahan Tuhan. Saudara, apa yang terjadi saudara? Mereka, saya melihat saudara dikasih Tuhan, bukan karena kita pendeta hebat, tidak. Kita punya kuasa, Tuhan yang punya kuasa. Saudara kasih Tuhan, anak muda yang saya pasang di status, saudara, ketika dia HMC dia cuek-cuek aja, saudara kasih Tuhan. Tidak terlalu dia serius, saudara. Tapi ketika dia disampaikan, saudara kasih Tuhan, ketika firman Tuhan menjamah, saudara, pada waktu itu sesi apa saudara kasih Tuhan? Sesi pemulihan gambar diri. Pada waktu itu sesi pemulihan gambar diri. Saudara, dia ada di belakang. Saudara, semua maju ke depan. Semua didoakan oleh hamba-hamba Tuhan di depan, saudara kasih Tuhan. Tapi Tuhan suruh saya, kamu ke belakang. Gak usah kamu doakan di depan. Saudara, tiba-tiba saya ke belakang. Saya ketemu dengan adik ipar daripada Ibu Pandiangan. Dia ada di belakang ternyata. Saudara kasih Tuhan, saya gak tahu siapa yang shooting yang foto itu, saudara kasih Tuhan. Karena saya tidak merasa harus saya difoto, enggak. Saudara, kenapa difoto? Karena saudara kasih Tuhan, mereka melihat Tuhan sedang melawat anak muda itu. Saudara, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara, Bapak Ibu, kenapa dia menangis ketika saya pegang? Saudara kasih Tuhan, karena dia memiliki rasa sakit hati, memiliki kekecewaan. Ternyata dia memiliki, saudara kasih Tuhan. Saya datang, dia melihat saya seperti Bapak. Karena dia tidak melihat bahwa Bapak itu seperti itu. Saya cuma hanya katakan, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Saudara, dia berteriak, wow! Saudara kasih. Air matanya menangis, saudara kasih. Perkataan yang tepat pada waktunya, Alkitab katakan di Amsal, seperti buah yang ditaruh di pinggang emas. Saudara, semua orang bisa mengatakan ini bukan perkataan yang hebat. Tuhan Yesus mengasihi kamu, Tuhan Yesus mengasihi kamu, tapi pada saat waktu yang tepat,
Dia tidak lagi lihat saya, tapi dia lihat Tuhan. Dia menangis, saudara kasih. Bapak Ibu Saudara, akhirnya apa saudara kasih? Dia terus dia ngomong, saudara. Siapa kepunyaannya? Mereka yang memiliki roh pertobatan, berbalik daripada jalan yang jahat. Saudara kasih Tuhan, berapa banyak kita boleh katakan, saya banyak salah. Tapi ketika kita mau mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan saya banyak salah, saya banyak kekurangan, ampuni saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, mereka yang memiliki roh pertobatan dan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, di dalam Amsal 8 ayat 13 itu jelas, menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, meninggalkan kejahatan artinya kita berbalik dari jalan yang jahat, saudara. Dan Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai 7, bukan cuma bertobat, berbalik, menyadari bahwa dirinya salah. Tetapi Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai 7 yang kita baca sama-sama. Firman Tuhan ini ayat 1 sampai 7. Kita akan baca bergantian. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ayat yang kedua. Ia datang pada malam-malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang bersalah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau katakan itu. Jikalau tidak menyertainya." Ayat yang ketiga saya akan baca. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yang keempat. Kata Nikodemus padanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia langsung kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Ayat yang kelima Yesus berkata, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ayat yang ketujuh, janganlah engkau heran karena aku harus berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara dikasih Tuhan, bukan cuma bertobat, tetapi kita harus dilahirkan kembali, bukan daging. Nikodemus berpikir, saudara kasih Tuhan, kalau gitu aku harus masuk ke kandungan ibuku lagi dan aku harus dilahirkan kembali. Tetapi Yesus berkata apa, saudara kasih Tuhan? Ayat yang keberapa Yesus tadi katakan? Bahwa kita harus dilahirkan oleh roh. Wah. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara kasih Tuhan, ini sangat penting. Kenapa baptisan itu sesuatu yang sangat penting? Karena Yesus berkata, aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air, saudara dan saya dilahirkan, saudara kasih Tuhan, dari air artinya kita masuk di dalam baptisan. Saya masuk di dalam baptisan karena Yesus mengajarkan kepada saudara dan saya, mengajarkan kepada murid-muridnya, ketika Yesus itu dibaptis, saudara, maka apa? Roh Kudus seperti burung merpati itu turun. Betul? Saudara, ada roh Allah. Dan apa yang terjadi? Terdengar suara dari surga, inilah anak yang kukasihi. Saudara, ia memeteraikan saudara dan saya. Nama kita dimeteraikan, dicatat di dalam buku kehidupan. Jadi orang yang mengalami baptisan air,
Berapa kali kita harus baptis? Cuma 1 kali, saudara kasih Tuhan. Saya dibaptis cuma 1 kali, masuk dalam air. Saudara dikasih Tuhan. Jadi bagaimana kalau anak-anak yang dipercik itu bukan dibaptis tapi diserahkan kepada Tuhan? Saudara dikasih Tuhan. Tapi dibaptis dilahirkan. Saudara, apa yang lahir? Roh saudara dan saya. Saudara dikasih Tuhan. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, siapa kepunyaannya? Adalah orang yang dilahirkan dari air dan roh. Orang yang menerima baptis dan namanya tercatat di dalam buku kehidupan, dan Roh Kudus itu turun. Anak-anak muda, namamu tercatat dalam buku kehidupan. Jangan kau hapus namamu. Jangan kau koyakkan buku kehidupan. Saudara kasih Tuhan, bagaimana mengoyakkan buku kehidupan? Kita meninggalkan Tuhan Yesus sampai kita mati dan kita tidak pernah percaya kepadanya. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita dilahirkan kembali, ini yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kolose 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-17. Biarlah kita boleh menjadi jawaban atas firman Tuhan. Ayat menerangkan ayat. Saudara kasih Tuhan. Yuk, Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-17. Kita akan baca bergantian, saudara kasih Tuhan. Itu di Alkitab saudara apa? Perikopnya apa? Manusia lah. Saudara kasih Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa itu yang duniawi? Percabulan. Apa itu? Kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan apa? Serakah. Tidak pernah merasa cukup, selalu kurang. Yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat yang ke-6, silakan. 2, 3. Jangan sampai kita menjadi orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Iya atau iya, saudara? Iya atau iya? Banyak manusia melakukan hal itu. Ayat ke-8, silakan. 2, 3. Tetapi sekarang buang semuanya. Apa yang dibuang? Yes. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Yuk, ayatnya ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kahannya. Sebentar, sampai di sini dulu. Saudara kasih Tuhan. Jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Saudara, jangan sampai saudara kasih Tuhan di dalam kehidupan kita itu kan ada sumber. Kita harus seperti sumber. Jangan sampai kita memancarkan air yang pahit, saudara, dan air yang tidak pahit. Tuhan mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu saudara, saudara kasih Tuhan, jangan sampai keluar perkataan-perkataan yang kotor. Kenapa saudara kasih Tuhan? Karena hari-hari ini, maaf Bapak Ibu saudara, coba cek anak-anak saudara. Apakah pernah saudara mengajarkan kata-kata yang kotor sama anak-anak itu? Tapi saudara pernah enggak tiba-tiba anak saudara yang masih mungkin kecil tiba-tiba berkata-kata kotor? Saudara kasih Tuhan, ini dunia. Mau saudara kasih Tuhan, kenapa mereka bisa berkata-kata kotor? Saudara kasih Tuhan, karena
ini sangat mempengaruhi. Anak kecil itu pikirannya seperti lewat daripada umur 17 tahun. Kenapa? Karena itu begitu mempengaruhi. Saudara kasih Tuhan, maaf saudara kasih Tuhan, anak-anak, kalau saya lihat, aduh Tuhan, saya berdoa supaya anak-anak kita sekolah minggu. Saudara, dulu yang lagi ngetren apa saudara? Jancuk. Saudara kasih Tuhan, itu perkataan apa? Perkataan magia. Saudara kasih Tuhan, anjay. Saudara kasih Tuhan, apa itu anjay itu? Saudara kasih Tuhan, iya, saudara kasih Tuhan. Kenapa tiba-tiba itu banyak? Kita katakan apa? Jangan lagi. Oleh sebab itu mari kita doakan. Kalau anak kita langsung kita marah, langsung kita terpeleng, enggak. Tapi ajar dia, katakan ini sesuatu yang salah. Saudara dikasih Tuhan. Sekarang saya lihat anak-anak, saya tidak tahu di tempat ini, mudah-mudahan jangan. Kalau saudara melakukan, panggil temannya, hei cok. Saya pikir dulu cok, ternyata bukan. Saudara, Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu anak-anak muda, janganlah kita memperkatakan perkataan-perkataan yang kotor. Tapi biarlah kita boleh perkatakan perkataan-perkataan yang baik. Mari kita ajar sesuatu yang baik. Mulutku penuh dengan pujian kepada ya Yesus. Ayo, ayat yang ke-10 saya akan baca. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus apa? Diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Saudara dan saya, ayo kita harus sadar bahwa saudara dan saya itu manusia baru. Itu bukan berarti saya manusia baru berarti saya tidak punya kekurangan, tidak punya kesalahan. Saya manusia baru berarti saya adalah manusia yang sudah super. Tidak. Tetapi apa? Terus menerus apa? Diperbarui. Saudara, kita sudah dilahirkan baru. Kita menjadi manusia baru kadang-kadang tanpa disadari. Itu tadi yang saya katakan. Iya kan? Tidak usah jauh-jauh saudara kasih Tuhan. Kita pikir cok, tetapi cok, saudara, cok sama cok itu beda. Cok itu ucok, iya kan? Ya, saudara kasih Tuhan. Ayat yang 11 silakan Bapak Saudara baca 2-3. Saudara kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah membedakan kita. Tuhan tidak pernah membedakan saudara dan saya. Apa suku kita, apa saudara kasih Tuhan, kelahiran kita dari orang kaya atau orang sederhana atau orang miskin atau orang yang sangat miskin, Tuhan tidak pernah membedakan. Ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Buah-buah roh. Ayo, ayat yang ke-13, 2-3. Saudara katakan gini, sabar. Sabar ya. Ayo, sabar. Sabarlah kepada saya. Haleluya. Sabar ya. Saudara dikasih Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan biarlah stok pengampunan saudara dan saya itu apa? Berlimpah-limpah. Ayat ke-14. Saya akan membacakan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, karena Allah kita adalah kasih. 15 silakan. Kristus pemerintah dalam hatimu
hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Berapa banyak kita percaya bahwa kita adalah satu tubuh dalam Kristus? Saudara, satu tubuh di dalam Kristus tidak harus sama. Saudara, tubuh manusia itu ada apa aja? Ada tangan, ada kaki, ada tangan kanan, ada tangan kiri. Saudara kasih Tuhan, bagaimana kalau tubuh manusia itu kaki semuanya? Itu bukan tubuh. Di dalam kehidupan kita ada bagian kita masing-masing. Setiap Bapak Ibu Saudara yang ada dalam tubuh Kristus, kita punya bagian masing-masing. Dan kita harus bersyukur. Kalau kita dijadikan tangan, kita bersyukur. Oh, saya bukan tangan, tapi saya hanyalah jari kelingking. Saudara, apakah ini punya fungsi, saudara? Jari kelingking punya fungsi? Punya. Coba, untuk apa? Tanya Pak Utabeya. Untuk korek. Maaf, saudara kasih tahu. Kalau ada ubil itu apa? Kotoran, debu, saudara. Pakai jempol, saudara, bisa? Nggak bisa. Tetapi apa? Pakai apa? Saudara dikasih Tuhan. Kalau digunakan dengan baik, jari ini bisa menolong, saudara. Tapi jenti ini juga bisa apa? Bisa mengejek orang, mengecilkan orang. Saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-16. Silakan 2, 3. Bersama-sama kita baca 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam sambil oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya siapa itu kepunyaannya adalah mereka yang memiliki roh pertobatan dan takut akan Tuhan. Dan siapa kepunyaannya? Adalah mereka yang percaya dengan setia. Yang percaya. Saudara, yang percaya ini bukan hanya cuma segera, oh ya saya percaya. Saudara kasih Tuhan, saya percaya. Tetapi saudara dikasih Tuhan, percaya di sini adalah kita memiliki iman. Biarlah iman kita itu tidak pernah tergoyahkan di dalam Tuhan. Saudara kasih Tuhan, orang percaya nggak sama itu? Di luar saya percaya nggak? Percaya nggak ada Yesus? Percaya, tapi mereka tidak memiliki iman. Iman itu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bukan 5%, bukan 10%, tapi 100%. Yakin, total, saudara kasih Tuhan, bahwa Dia yang membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Ayat yang terakhir, Ibrani 11 ayat yang ke-6, apa berkatnya? Ketika kita memiliki iman. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Saudara kasih Tuhan. Sama-sama lagi. 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi, garis bawahi apa? Upah kepada berapa di tempat ini orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan memberikan upah kepada saudara dan saya. Mari kita makin berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang memiliki iman kepada Tuhan. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang dibenterengkan. Dia mengenal siapa kepunyaannya. Saudara dan saya adalah milik Tuhan. Oh haleluya.
bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan mengenal visi matanya. Engkau adalah orang yang dikenal Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Mari sembah Dia, sembah Dia. Rendahkan hatiku. Kagumku yang atasnya namaku disebut. Berdoa, merendahkan diri. Mencari wajahku. Berpaling dari jalan yang jahat. Tuhan memulihkan. Mungkin engkau sakit, Tuhan bisa pulihkan. Engkau yang lemah, Tuhan kuatkan. Engkau yang sedih, Tuhan hibur. Engkau menguatkan semua milik kesayanganmu. Haleluya, haleluya. Ya la 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 ya salamaya. Haleluya. Terima kasih. Mari kita bersama-sama sekali lagi kita arahkan hati kita akan wajah-Mu di hadapan Tuhan. Siapakah aku ini? Engkau adalah biji matanya. Engkau adalah kepunyaannya Tuhan. Engkau adalah miliknya Tuhan. Engkau adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sangat mengasihi. Oh haleluya. Oh haleluya.
tetap sama, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang membuat kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus, kita diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman Tuhan yang boleh kita baca dan kita renungkan boleh memberkati kita. Saudara kasih Tuhan, selamat beribadah kepada Tuhan. Dan kita akan mendengarkan pengumuman. Saudara kasih Tuhan, hari Selasa di tempat ini ada menara doa, bukan hari Rabu. Saudara kasih Tuhan, hari Selasa, karena Selasa saya masih ada di tempat ini. Saudara kasih Tuhan, saya ambil keputusan, ya udahlah hari Rabu aja saya berangkat. Saudara dikasih Tuhan, hari Jumat ibadah Youth Generasi Yeremia di tempat ini. Saudara dikasih Tuhan, nanti kalau misalkan ada perubahan nanti akan diinformasikan kepada rekan-rekan anak-anak muda semuanya. Saudara dikasih Tuhan, mana tahu tiba-tiba oh ya di rumah saya saja. Saudara dikasih Tuhan, itu mungkin ada sesuatu yang spesial. Saudara dikasih Tuhan, hari Sabtu ada doa puasa, ada latihan musik. Saudara dikasih Tuhan, dan pada hari Minggu ada ibadah sekolah minggu dan ibadah raya di tempat ini. Kiranya umat-umat yang setia dan mengasihi Tuhan, kita tetap merasakan kasih anugerah dan kebaikan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang melayani, sudah bisa lihat di warta. Saudara kasih Tuhan, dan di warta Bapak Ibu Saudara yang kita terima itu ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sudah bisa boleh baca. Saudara kasih Tuhan, jangan wartanya itu ditinggal, tapi saudara bawa ke rumah, sudah bisa baca itu. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Mari siapkan benih yang terbaik bagi Yesus. Sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Biar kami tidak hanya mendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta David Yeremia yang sudah menjadi berkat bagi kami. Mari Tuhan berkati hamba-Mu lebih lagi dalam pelayanan. Pengurapan ilahi turun bagi hamba-Mu. Kemanapun hamba-Mu melayani, Tuhan yang memberkati. Tutup bungkus dan kuat kuasa darah-Mu Yesus. Bahkan memberkati keluarganya, semua yang bertalian darah dengan hamba-Mu, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi persembahan kami yang terbaik bagi Yesus. Yang siap memberi bersama-sama kita katakan amin. Beri Tuhan Yesus. Kau
pencurahan di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai, menolong kita, menuntun kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan menjemput gerejanya kali yang kedua. Kita diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan